Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa sallallahu alaihi wasallam yudabul matu ala al-fitrah wa abawahu yuhmidanihi aw wajisani aw tunasirani. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika bisyairin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa memberikan kepada kita yaitu nikmat harta dan anak menjadi yaitu sebuah hiasan hidup di dunia, dan juga menjadi kebaikan bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sama-sama disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat yang telah berhasil mencetak yaitu kader-kader menjadi tabi'in dan juga menjadi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan jamaah rahmatullah, marilah senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal kebajikan, hablum minallah, hablum minannas. Di dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu nikmat anak, sehingga orang sebelum menikah dia sudah merencanakan, ada yang ingin anak laki-laki dan perempuan, ada yang ingin anak perempuan dikasih laki-laki, ada yang ingin laki-laki dikasih perempuan, dan sebaliknya ada juga yang tidak dikasih anak sama sekali. Maka nikmat anak adalah nikmat yang terbesar di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka anak bisa menjadi yaitu zinatul hayatid dunya, kata Allah, hiasan saja di permukaan bumi. Tidak dapat kita menikmati yaitu sebuah nikmat, dan juga tidak bisa kita mendapatkan pahala dari jenis anak yang tersebut, yaitu di mana kita melihat dia menghiasi dengan kesuksesannya, dengan jabatannya dan sebagainya, tapi dia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, juga pergaulannya, dan juga yaitu ibadahnya tidak dilaksanakan. Maka itu menjadi hiasan saja dari kita. Yang kedua adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum aduwwun lakum. Ketahuilah, kata Allah, bahwasanya anak itu menjadi musuh bagi kamu. Masih kita hidup di dunia ini, dia malukan kita. Dia mencoret yaitu martabat orang tuanya, apakah pencurian dan lain sebagainya. Inilah sesuatu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita muslim rahimahullah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam muru aulakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin. Ajaklah anak menuju ke masjid ketika berumur 7 tahun. Dan apabila 10 tahun dan 12 tahun pukul. Sehingga masjid-masjid kosong dari anak-anak. Ini suatu hal yang musibah bagi kita. Kenapa? Karena tidak terbiasa kita mendidik anak, membawa anak ke masjid muslim rahimahullah, sehingga anak kita serahkan dengan lingkungan. Kemarin
3 hari yang lalu kami sholat di masjid atas. Kejadian kami lagi sholat, ada rumah di samping musola di atas itu. Anaknya lagi pegang HP, datanglah anak separuh baya masih SMP, dia curi HP di tangan anak, kami lagi sholat. Kami kejar apa? Kemudian itu kejadian di lorong atas juga, lagi di warung, dia rebut HP dari anak-anak yang lagi main HP. Inilah pencurian yang terjadi. Kaum muslimin bukan kita. Apakah kita biarkan saja dan kita tidak merubah, yaitu suatu yang terjadi hal tersebut? Siapa yang kita salahkan? Maka oleh sebab demikian, sekolah terkadang kita mengejar, yaitu prestasi, mengejar ranking, mengejar dan sebagainya. Tapi belum tentu anak-anak yang sudah kita sekolahkan ke sekolah-sekolah yang terkenal, pulang dia 30% pun tidak ada yang melaksanakan sholat di bawah usaha di Sumatera. Dan salat subuh apalagi 0%. Muslimin rahimahullah. Jadi di mana akan menjawab itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang dilahirkan hidup bersih, suci, tidak ada kesalahan apapun. Fa'abawahu, maka orang tuanya lah, bapak ibunya lah yang ingin mencetak anak-anak itu menjadi yaitu agamanya Yuhawidani, atau Nasrani, atau Basisani. Rasul ini agak keras yang menyampaikan. Menjadi anak itu agama Majusi, beragama Nasrani, atau beragama Yahudi. Keras sekali Rasulullah SAW parangnya. Sedangkan yaitu anak-anak ini merupakan yaitu menjadi tanggung jawab orang tua. Maka oleh sebab demikian, bagaimana cara kita untuk memperhatikan di mana dapat mangkal anak-anak? Terkadang dari pagi, sore, malam, di situ kita harus peduli terhadap lingkungan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Itu adalah misalnya yang punya kekuasaan di desa, di dusun, di lingkungan itu dengan tangan cegah. Tangkap atau polisi misalnya. Kemudian bilisanihi, yaitu dengan lisan. Termasuklah kita ini muslimin rahimahullah, berdakwah dengan lisan, saling mengingatkan, saling menyampaikan, saling mengajak. Itu adalah merupakan dakwah. Tidak mesti alim dan ulama, karena alim dan ulama itu mengajarkan ilmu agama, tetapi saling mengajak. Balighu anni walau ayat, sampaikan, ajak walaupun satu ayat. Muslimin rahimahullah, ini yang terjadi di lingkungan kita hari ini, di mana kehilangan. Begitu orang pergi ke pajak, pergi ke sekolah, rumahnya dibobol dan dibakar. Ini musibah muslimin rahimahullah bagi yaitu kita semuanya, dan bagi orang tuanya menjadi aduul lagi, musuh anaknya itu sebagai musuhnya, dan sudah memberi jalan kepada orang tuanya ke neraka. Muslimin rahimahullah, bukan saja penjara, neraka. Maka itu adalah dari ketidak kedudukan kita dari kecil. Tidak pernah kita bangunkan dia sholat subuh. Maka itu yang paling perlu. Kadang-kadang anak nggak sekolah terlambat kita pukul, marah. Tapi untuk sholat tidak pernah kita menghardiknya. Muslimin rahimahullah, nggak ada nilainya sama kita itu. Sekolah dia ngaji sekolah nggak ada nilainya. Tapi yang ada nilainya anak-anak yang berkarakter Muslim, yang rajin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menjadi qurratan a'yun. Maka dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya nanti di hari kiamat, seorang anak itu akan memberi syafaat kepada keluarganya yang sudah masuk neraka 7 keturunan, bahkan 10. Muslimin rahimahullah, yaitu anak-anak yang menghafal Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan. Jadi begitulah muslimin. Mulai ketika anak itu umur 6 tahun, 7 tahun kita didik. Kemudian nanti tamat SD, tamat yaitu madrasah ibtidaiyah, kita antar ke pesantren. Kemudian 6 tahun itu kita kontrol dia di rumah kita, sholatnya, puasanya, kemudian juga mainannya. Malah zaman sekarang itu begitu nangis anak dikasih HP, diam, 1000 bahasa. Jadi begitu tidak menjadi sebuah pendidikan kepada karakter anak kita yang berakhlakul karimah
rahimahullah, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dikejarlah tiket. Yang dikejar adalah yaitu ranking berapa banyak yaitu yang sudah sarjana, tapi tidak ada kerjaan rahimahullah ya. Kenapa? Karena agama di dalam dirinya itu tidak ada menjadi sebuah yaitu kebaikan kepada keluarga dan masa depan Islam rahimahullah. Kemudian anak itu menjadi qurratu a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi qurratu a'yun adalah yang membanggakan agama, yang membanggakan keluarga, yang membanggakan yaitu masyarakatnya, sehingga dia taat kepada Allah, dia baik dalam bermasyarakat berlaku kalimah, dan juga dia menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi bermanfaat. Maka oleh sebab demikian, bagaimana caranya muslimin rahimahullah? Kita memulai masing-masing kita. Saya punya anak 3, 4 misalnya. Jadi bagaimana anak itu, di mana kalau zaman dulu orang tua kita begitu hari maghrib, apa yang dikerjakannya? Kata Nabi, apabila maghrib maka hendaklah tutup rumah, tutup bejana-bejana yang terbuka, karena setan akan masuk ke dalam bejana-bejana tersebut. Dan orang tua zaman dulu saya katakan anaknya ayam yang dicari. Kemana ayamnya? Kemana kambingnya? Tak pulang. Tapi zaman sekarang tidak pernah kita tanya begitu hari maghrib kemana anak kita? Apakah sudah mengaji? Kontrol muslimin rahimahullah anak kita itu. Begitu dia mulai kita kontrol kepada gurunya. Itulah guru terbesar, bukan guru sekolah yang menasihkan sama dia saja, tapi guru Al-Qur'annya itu yang bisa itu membanggakan nanti menjadi anak yang soleh, yang qurratu a'yun, yang bisa menjadi kebanggaan keluarga muslimin rahimahullah. Maka sudah kita kontrol selama 6 tahun bagaimana karakter anak kita. Kitalah di tangan kita ini kaum muslimin rahimahullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ummu madrasatul ula. Ibunya adalah menjadi guru pertama di rumah. Begitu anak kita berkonsultasi dengan guru mengaji, Bu, anak saya bagaimana? Kita tanyakan. Kalau boleh ada yaitu raport yaitu setiap murid, raport pengajian. Kemudian juga ada target anak kita itu tamat SD, dia sudah bisa hafal juz 30. Ini minimal muslimin rahimahullah. Jadi guru itu ada roster untuk dia mengajarkan anak-anak kita ini. Sehingga kita lihat hari ini apa pelajarannya? Pelajaran fikih, taharah. Kita bisa lihat, oh ini pelajaran anak saya. Sekali-kali kita tanya. Kemudian juga bagaimana hafalan Qur'annya, bagaimana juga yaitu laporan yaitu hariannya. Kalau boleh dibuat ujian di TPA itu, sehingga 6 bulan sekali anak kita tahu di mana prestasi dan juga di mana kekurangannya, sehingga tamat dia SD menjadi yaitu karakter yang muslim dan muslimah yang taat kepada Allah. Ini banyak di Kota Darussalam kemarin disurvei di tingkat SMA saja, dari muridnya 3.000 orang yang bisa baca Al-Quran hanya 300 orang. Yang 700 lagi itu tamat dia gagal Al-Qurannya. Tapi mungkin di IPA-nya hebat, IPS-nya hebat, yang lain-lain hebat. Tetapi ini di agama yang muslimin rahimahullah itu menjadi nol. Muslimin rahimahullah itu adalah merupakan nilai yang terbesar yang harus kita yaitu pedulikan kepada anak-anak kita itu, yang menjadi anak-anak itu qurratu a'yun, yang menjadi kebanggaan keluarga, hamalanhum dzurriyyatuhum, akan mereka bawa kita ini ke tingkat surga Firdaus yang tinggi. Walaupun kita amalan kita kurang, ibadah kita kurang, tapi karena anak kita ini menjadi hafiz Al-Quran, menjadi orang yang taat kepada Allah, dinaikkan derajat orang tuanya ke tingkat surga Firdaus. Tapi kalau tidak pernah kita ajak sholat, tidak pernah kita membidiknya, memperhatikannya, menjadilah anak lingkungan. Nanti ketika mau ke surga, kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin berzikir. Oh, dia protes. Allah, ayah saya tidak pernah mengajarkan saya sholat, tidak pernah mengajak saya ke masjid.
masjid. Tidak pernah dia peduli saya apakah mencuri saya atau tidak. Tidak pernah ya Allah. Ya Allah jangan masukkan dia ke surga. Biar kami sama-sama di neraka. Jadi begitulah muslim rahimahullah. Kewajiban kepada anak ini tidaklah terlepas kita, yaitu dari tanggung jawab sebagai orang tua yang wajib kita peduli di rumah dan juga kemana dia pergi kita bawa ke masjid, penuhkan, yaitu salat maghrib, salat isya, salat subuh misalnya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa anak yang umur 7 tahun, jangan dia satu sah di belakang. Karena Rasulullah SAW mengatakan nuru adalah biasakan. Kalau sudah biasa dari kecil, maka ketika dia besar akan terbiasa dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi inilah sebagai khutbah yang singkat pada hari ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat kepada kita semuanya dan juga kepada saya. Kalau ada kata-kata yang janggal dan salah, saya mohon maaf. Tidak kesengajaan, ini adalah sebuah bagaimana kita bersama-sama menjadikan anak kita itu qurrata ayun, yang membanggakan, yang membawa kita ke surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bi nabiyil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Saudaraku dan saudara sallallahu alaihi wasallam. Allahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.